Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah Bapak Ibu, kita tetap semangat untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan di malam hari ini peribadahan sektor atau peribadahan rumah tangga, kita akan memulai dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Bapa, karena kasih setiamu yang selalu menjaga dan menuntun kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan namamu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikan kesejukan bagi hati dan pikiran kami, agar kami juga menerima firman-Mu dengan sejuk dan bisa menyebarkan firman-Mu, menyalurkan firman-Mu dengan pola kehidupan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, kebaktian kami, kebaktian sektor atau kebaktian rumah tangga ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada ibadah sektor atau ibadah rumah tangga di malam hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini tertulis dari Matius 13 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 23. Kami akan membacakan dari sini. Bapak Ibu bisa mengikuti di dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak berduri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu, di ayat yang ke-23 mari kita sama-sama membacanya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ketahui Injil Matius 13 ayat yang ke-18 sampai dengan 23 ini mengajarkan tentang perumpamaan bagi kita saat ini. Injil Matius merupakan satu dari keempat Injil yang mengajarkan tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Matius memperkenalkan Yesus sebagai penggenapan nubuat para nabi tentang Mesias. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak cara yang dilakukan Yesus untuk mengajar orang-orang yang mengikut Dia, dengan perumpamaan, dengan khotbah, dan dengan mujizat. Dalam kebenaran sampai kepada kita saat ini, bagaimanakah Yesus mengajar para murid dengan sebuah perumpamaan? Perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus tentu sesuai dengan konteks, yang artinya Yesus tidak memberitakan pengajaran yang tidak dimengerti atau di luar dari kehidupan, tetapi Yesus membuat kontekstual dalam mengajar orang-orang yang mengikut Dia agar mengerti dan memahami tentang perumpamaan yang Matius 13 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-23 tadi yang sudah kita baca.
Yang pertama yaitu Yesus memberikan 4 gambaran sebagai respon orang yang menerima ajaran tentang kerajaan sorga atau orang yang mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, yaitu akan dimakan burung sampai dengan habis. Yang kedua, Bapak Ibu, benih yang jatuh di bebatuan, tumbuh namun segera layu dan mati karena sinar matahari. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu, benih yang jatuh di semak berduri tadi dikatakan, ia tumbuh namun mati dihimpit oleh semak berduri itu. Dan yang berikutnya adalah benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur, tumbuh dan menghasilkan buah berlipat ganda. Artinya Bapak Ibu, ini menggambarkan sebuah gambaran orang-orang dalam menerima firman Tuhan itu. Melalui perumpamaan itu Yesus menjelaskan bahwa benih yang ditaburkan adalah firman Allah atau firman tentang kerajaan Allah. Namun firman itu tidak memberitakan hasil yang sama semua pada tempatnya Bapak Ibu. Karena tergantung pada tanah di mana firman itu ditaburkan. Yang menjadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu, di manakah posisi kita di 4 posisi perumpamaan yang tadi sudah kita dengarkan? Apakah kita di benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di berbatuan, atau benih yang jatuh di semak berduri, atau benih yang jatuh di tanah yang subur dan akan berlipat ganda hasilnya? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama kesiapan kita mendengar firman Tuhan hanya sekedar menjalani rutinitas dengan sekejap, firman yang ditaburkan itu akan hilang Bapak Ibu. Artinya jangan mendengarkan firman Tuhan itu hanya sekedar rutinitas saja di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang sudah kita dengarkan harus bisa kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, selama kesiapan kita mendengarkan firman Tuhan, hanya menerima tetapi tidak mau menyelidiki dan memahami lebih dalam, maka ketika berhadapan dengan realita hidup atau firman yang ditaburkan itu pun akan mati. Sebab orang itu mendengar firman Tuhan hanya siap untuk menikmati atau senang dengan kegembiraannya sendiri, tanpa mempertanyakan akankah firman Tuhan itu dipakai di dalam kehidupannya, atau justru sebaliknya Bapak Ibu. Pendengarannya akan firman Tuhan hanya dipakai untuk menyelidiki kesalahan dan dosa orang lain. Contoh yang dikatakan di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-15 dikatakan Bapak Ibu, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam imanmu. Artinya Bapak Ibu, jika ada realita kehidupan, pergumulan kehidupan yang datang menerpa kita, datang menerpa keluarga kita, kita jangan gentar. Bahwa kalau kita gentar, artinya iman kita belum kuat. Sama seperti benih yang jatuh di bebatuan, ia akan tumbuh tetapi tidak lama Bapak Ibu. Sama juga yang seperti dikatakan benih yang jatuh di semak berduri, ia akan tumbuh tetapi ia akan dihimpit dengan semak berduri tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi selama kesiapan kita mendengarkan firman Tuhan hanya sampai pada mengetahui, maka firman yang ditaburkan itu pun akan mati terhimpit. Dia sudah mendengarkan, dia sudah mengetahui, dan dia sudah menerima apa yang seharusnya dia perbuat. Tetapi dia tidak lekas bertindak Bapak Ibu, karena ternyata dia lebih mengikuti keinginan dagingnya daripada mengikuti keinginan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah mendengar, kita sudah menerima, artinya kita juga harus bertindak di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu didengarkan, firman Tuhan itu perlu digumulkan untuk dimengerti. Maka firman itu akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah yang benar melalui pola hidup yang sesuai
dengan kehendak Tuhan. Dan buah itu akan membawa kebahagiaan dan sukacita dan keagungan bagi nama Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini dalam perumpamaan ini kita diajak untuk mendengarkan, mengerti serta melakukan. Jangan sampai kita seperti yang digambarkan oleh Matius 13 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-23 tadi. Mendengarkan tetapi tidak mengerti, mengerti tetapi tidak melakukan. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang menjadi pengikut Kristus atau anak Allah. Ia harus mendengar, ia harus mengerti serta melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, buat benih atau firman itu harus menjadi kekuatan kita. Buat benih atau firman itu harus menjadi keberanian untuk kita. Untuk apa kita buat firman atau benih itu menjadi kekuatan atau keberanian kita untuk melakukan yang benar dan melawan yang jahat di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita saat ini menyadari kehidupan kita. Sudahkah kita sebagai benih yang jatuh di tanah yang subur, berbuah dan menghasilkan buah yang berlipat ganda? Apakah kita mencerminkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita dan kita menyalurkan kasih setia Allah di dalam kehidupan kita? Sehingga kita dikatakan benih yang jatuh di tanah yang subur dan memiliki buah yang berlipat ganda di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diajar saat ini, mari dengarkan, mari mengerti, dan mari melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih setia yang Engkau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu itu masuk di dalam kehidupan kami ya Bapa, dan agar kami bisa menyebarkan, menyalurkan kasih yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga harus menyadari sebagai anak-anak, sebagai seorang pengikut-Mu ya Bapa, seharusnya kami adalah benih yang jatuh di tanah yang subur, bisa berbuah, bisa menyalurkan kasih setia-Mu yang sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa setiap rumah tangga ya Bapa, setiap anak-anak dalam pekerjaan, baik itu dalam studi, baik itu dalam pergumulan kehidupan, baik itu kembang tumbuh anak-anak ya Bapa, kami berikan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa selalu tuntun kami, jamah kami, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semua jauh dari godaan-godaan yang melawan atau menentang firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya setiap langkah, setiap kehidupan, setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami di dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.